Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kita mulai dengan Rafael, silakan buka maskernya. Syahmad Al-Misri, silakan buka juga maskernya dan silakan soal untuk Rafael. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Rafael, terdapat dalam surat apa dan ayat keberapakah soal yang dibaca tadi? Surat Al-Mutaffifin ayat ke-12. Urutan surah keberapakah di dalam Al-Quran? 83. Sambungkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Hasbuk. Shadaqallahul azim. Bacakan ayat yang ke-7. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Sadaqallahul azim. Bacakan ayat terakhirnya. Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Khalas. Sadaqallahul azim. Rafael, pakai lagi maskernya. Lang, silakan buka maskernya. Soal untuk Elang, silakan Syahmad Al-Misri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yas'alu hamimun hamima. Lang, sambungkan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min 'adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa ma fil ardi jami'an thumma yunjih. Kalla innaha ladha. Hasbuk. Terdapat dalam surat apa dan ayat keberapakah soal yang dibaca tadi? Surat Al-Ma'arij ayat 10. Urutan surah keberapakah di dalam Al-Quran?
Surat ke-70. Bacakan ayat pertamanya. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Bacakan ayat terakhirnya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yawmul ladzi kanu yu'adun. Khalas. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran, Rafael dan juga Elang. Silakan Elang, pakai lagi maskernya. Wah, Masya Allah, lancar juga dua-duanya. Tapi coba kita cek ya. Untuk Rafael dan Elang, Syekh Ahmad Al-Misri silakan, bagaimana? Ya, kalau untuk Rufail tadi jawabannya benar semua, tapi sayang sekali beliau terburu-buru. Ya, harus mendengarkan pertanyaan lebih dahulu, kemudian bisa menjawab. Terus jangan setiap ayat yang Rufail baca membaca Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim itu terakhir kalau sudah penutupan, ini tutup saya buka lagi, ini tutup lagi saya buka lagi. Jadi buka tutup udah kayak jalan puncak gitu ya. Jalan puncak. Karena ini Rafael itu tiap dengar kata kholas atau masbuk langsung Sadaqallahul Azim. Maka harus lebih fokus lagi. Kalau Elang tadi, saya salut sama beliau dan saya sudah ingatkan kemarin, tingkatan suara itu jangan melebihi daripada kapasitas suara kita. Itu jawabannya tadi alhamdulillah benar semua. Kemudian yang kita perhatikan gerakan tangan yang tadi. Ya betul. Lang, tadi sih gak kelihatan tapi kita bisa lihat. Kamu tuh kebiasaan gitu ya? Iya. Iya, karena kalau lupa dihitung kembali. Oh, kalau sambil ngingat kalau lupa jadi. Oh, Masya Allah. Tapi semua jawabannya benar. Tapi Rufail juga insya Allah hebat dua-duanya. Oke, terima kasih. Syekh, boleh tepuk tangan dong untuk Rafael dan juga Elang. Menjawab pertanyaannya bagus, semuanya benar. Bagaimana dari sisi bacaannya? Silakan Kak Nabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin ke Irfan. Silakan. Baik, untuk adik Rafael, saya ingat ada kata hikmah ya, atau dalam bahasa Arab, yaitu fahmus su'al nusful ijabah, yaitu memahami soal adalah setengah dari jawaban. Jadi tadi adik Rafael memang kurang fokus ya, apalagi tadi ketika Syekh mengatakan bacakan ayat ke-7, malah ke ayat 8, lanjut ke ayat 8 dan ke-9. Hari ini nggak tahu ya, kurang ini penampilannya, apa karena bisa jadi karena tantangannya juga ya, karena tantangannya itu harus menghafalkan urut nomor ayat dan juga urutan surah, tapi mudah-mudahan bisa tetap semangatnya ada. Yang pertama coba baca idza tutla alaihi ayatuna qala asatiru. Perhatikan huruf ta ditebalkan. Tadi ta-nya tipis sekali. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, masih kurang tebal ya. Asatir. Terus coba tadi Kak Nabila pengen mendengar saktahnya seperti apa? Kalla bal rana. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, ini lebih bagus sepertinya karena lebih tenang ya. Terus innahum, huruf haknya, lamahjubun, haknya kedengaran hak besar ya. Jadi saya Kak Nabila hari ini perlu Rafael memperhatikan bacaannya lebih lagi ya. Lanjut untuk Elang. Elang kalau suaranya makin tinggi nanti kasihan nanti tenggorokannya. Ya kalau yang dibaca panjang makin lama makin capek ya. Iya, makin capek. Karena itu sangat menguras tenaga. Coba Kak Nabila pengen mendengar tadi sambungan ayat yubassarunahum. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani. Nah, tadi bacanya apa? Yauma idzin kan? Tadi salah harakatnya. Harusnya yaumi idzin seperti yang sudah dibenarkan. Dan ini yaumi idzin ini adalah satu-satunya dalam Al-Qur'an ya. Mimnya kasrah. Biasanya yauma idzin.
Terus coba kalla innaha lawah. Kalla innaha ladha. Ya, lebih bagus. Coba baca awal ayat surat Al-Ma'arij. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Ya, ini lebih bagus. Tadi waqi', kepanjangan. Terus yang terakhir baca khasyi'atan absaruhum. Khasyi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Hasbuk. Jadi ketika melafalkan huruf-huruf tebal tidak boleh ada gerakan bibir abso, terus taru, dan taru, tadi taru hak ya. Tapi secara umum elang bagus perkembangannya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus lagi. Untuk Rafael mudah-mudahan ke depannya bisa lebih fokus lagi. Insya Allah. Terima kasih Kak Nabila. Boleh tepuk tangan untuk Kak Nabila. Dari Abi Amir, silakan Bi. Ya, Rafael. Tadi nasihat Kak Nabila penting sekali. Kalau kamu menjawab soal, pahami dulu soalnya. Jangan langsung menjawab soalnya belum dibaca. Adapun Elang, ya Elang, Masya Allah kamu semangatnya bagus. Kemudian juga suaranya kamu bagus. Ya tadi itu, jangan terlalu tinggi sehingga nanti bisa pecah. Karena nanti kalau sudah pecah kamu nanti kehilangan nafas dan kemudian kamu tidak bisa melanjutkan ayat yang akan kamu bacakan. Tadi Rafael membacakan ayat yang berkenaan dengan dosa. Di dalam Al-Quran Allah bercerita tentang hati. Jadi hati ini ketika setiap hari kita gunakan, dia itu pasti ada dosa-dosa yang masuk ke dalamnya. Biasanya dosa-dosa ini dia berdatangan mungkin karena prasangka buruk, mungkin karena benci, karena hasut, karena dengki dan bermacam-macam. Nah, dosa-dosa ini menempel ke dalam hati itu. Kalau dibiarkan, tidak minta ampun kepada Allah, tidak baca istighfar, maka tumpukan dosa-dosa kecil ini disebut oleh Allah dengan istilah ron. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ketika ron ini dibiarkan, dia menumpuk di hati, lama-kelamaan dia akan menutupi hati itu. Dan ketika dia sudah menutupi hati, ini yang kata Allah disebut dengan istilah ghisyawah, sebagai tutup di hati itu. Maka dia sulit menerima nasihat. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Udah, ketika sudah ketutup, nggak bisa dia menerima. Nah, puncaknya hati itu akan menjadi keras. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijar aw asyaddu qaswa. Maka ketika sudah dia dibiarkan dalam kekafiran, maka dia menjadi keras. Dan ketika sudah keras, dia tidak merasa berdosa bahwa dia berbuat zalim. Bahkan dia merasa bangga dengan dosa-dosa itu yang dia perbuat. Nah, ini yang oleh Allah diingatkan kepada kita bahwa jangan sampai dosa kecil dibiarkan. Karena ketika dibiarkan, dia akan terus nanti menutup dan merusak hati. Kalau ditutup sejak sekarang, maka dia nanti akan tertutup di akhirat, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kata Allah ayat berikutnya, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Hati-hati dengan hati ya Bi ya. Ya. Itu makanya apalagi kalau zaman sekarang sosial media, kadang-kadang orang berbuat dosa dengan bangga men-share di sosial media. Terima kasih Dewan Juri. Boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Oke, Rafael dan Elang sudah melakukan tugasnya. Kak Iva mau ngobrol sama Rafael dulu deh. Lang, terima kasih ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lang.